Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia virtual. Oke, dengan saya Bang Kowi. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis paragraf, ya, secara letak ide pokoknya. Oke. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar di poin 1, yaitu secara isi atau bentuk. Nah, sekarang kita akan belajar secara letak ide pokoknya. Oke. Nah, ide pokok atau juga bisa disebut gagasan utama, ya. Kalau dalam paragraf itu dia letaknya itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa awal akhir, dan bisa juga tidak ada dalam paragraf. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan istilah-istilahnya, oke? Tapi sebelumnya perlu kalian tahu bahwa dalam paragraf kita sudah tahu bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat, ya. Nah, kalimat yang menyusun paragraf itu tersusun dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Itu sudah pasti. Jadi satu paragraf itu pasti ada kalimat intinya dan ada kalimat yang bersifat menjelaskan kalimat inti tadi. Nah, untuk kalimat inti atau kalimat utama inilah yang kita sebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Oke? Nah, kita lanjut untuk letak posisinya. Kalau dia berada di awal, kalimat utamanya berada di awal, dia disebut deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka dia disebut induktif. Kalau kalimat utamanya berada di awal dan juga akhir, dia disebut campuran atau deduktif induktif, ya. Kalau kalimat utamanya tidak ada dalam teks alias tidak tertuang, ya, berarti dia disebut menyebar atau deskriptif. Oke. Nah, di sini kalau di dalam pembelajaran biasanya di soal-soal ujian nasional, ya, atau soal-soal ujian sekolah, kita dituntut untuk bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf ini ide pokoknya apa sih? Apakah deduktif, induktif, campuran, atau deskriptif? Jadi, untuk menentukan semua ini kita harus tahu letak posisinya. Oke? Nah, untuk mengetahui letak posisinya, ya kita harus jeli, mencari mana yang merupakan kalimat utama, mana yang merupakan kalimat penjelas. Oke, untuk latihannya kita langsung next ke contohnya, ya. Oke, kita amati bersama. Ini ada contoh dari paragraf. Ada paragraf di sini, oke. Nah, kita baca dulu. Suatu pagi yang cerah di desa Konoha, matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Burung-burung berkicau merdu seolah menyanyikan kebahagiaan. Hembus angin sepoi-sepoi mendamaikan suasana. Tetes embun bertaburan di atas rerumputan nan hijau itu. Oke, dari paragraf ini, kalau kita ingin menemukan kalimat utamanya, kita harus mencari kalimat inti. Jadi kalimat inti itu kalimat yang masih bersifat umum, yang nantinya dia akan dijelaskan oleh kalimat setelahnya atau bisa kalimat sebelumnya. Karena letaknya kalimat inti atau kalimat utama kan bisa di awal, bisa di akhir. Oke, yuk kita coba menganalisis ini, ya. Suatu pagi yang cerah di desa Konoha. Suatu pagi yang cerah. Ada pagi yang cerah di sini. Kalau dilihat dari segi kalimatnya, ini kalimatnya masih umum karena pagi yang cerah. Pagi itu masih umum, ya. Kita coba cek kalimat berikutnya apakah merupakan kalimat penjelas. Matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Nah, ini sudah kelihatan, matahari bersinar dari ufuk timur. Ini kalimat penjelas, kalimat yang bersifat khusus, bukan umum. Matahari bersinar dari ufuk timur, berarti dia menjelaskan tandanya apa ini? Pagi hari, kan? Matahari bersinar dari timur berarti pagi hari. Nggak mungkin kalau dari timur itu malah sore, nggak mungkin, kan? Jadi sudah jelas ini pagi hari. Burung-burung berkicau merdu. Nah, burung berkicau merdu. Burung berkicau merdu adanya kapan? Ya cuma pagi hari. Berarti kalimat ini juga menjelaskan tentang pagi yang cerah, ya kan? Tidak mungkin dong malam hari ada burung berkicau.
Ya ada sih, cuman berkicaunya nggak merdu tapi nakutin, kayak burung hantu, burung malam-malam itu, burung gagak yang nakutin kalau berkicau, nggak ada merdu-merdunya sama sekali. Tapi di sini berkicaunya merdu, jadi otomatis ini pagi hari. Hembus angin sepoi-sepoi, mendamaikan suasana. Kapan angin yang paling enak kita rasakan selain pagi hari? Nggak ada kan ya. Dan ini sudah jelas dia menjelaskan kondisi di pagi hari. Oke? Kemudian tetes embun bertaburan di atas rerumputan dan hijau itu. Tetes embun ini adanya juga cuman di pagi hari, tidak mungkin selain pagi. Kalau siang sudah gak ada embun karena sudah terkena pancaran sinar matahari yang sangat panas. Jadi kalimat mulai matahari sampai tetes embun ini dia merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kondisi pagi hari. Nah, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa pagi yang cerah yang berada di awal paragraf ini atau kalimat pertama ini merupakan ide pokoknya. Karena ide pokoknya ada di awal kalimat, maka dia kita namakan paragraf ide pokok deduktif. Oke, gitu ya, jelas ya. Nah, misalnya di sini kita nanti, misalnya ya ini kalimatnya kalau kita untuk contoh paragraf induktif ya, yang kalimat utamanya ada di akhir. Jadi gini, contohnya seperti ini. Ini kalimat ini saya taruh di belakang ya. Jadi dimulai dari kalimat matahari ini. Matahari bersinar ramah dari ufuk timur, burung-burung berkicau merdu seolah menyanyikan kebahagiaan. Hembus angin sepoi-sepoi mendamaikan suasana, tetes embun bertaburan di atas rerumputan dan hijau. Itulah suatu pagi yang cerah di desa Konoha. Nah, dari kalimat ini, dari paragraf ini, kalau kita mau mencari ide utamanya, jangan terkecoh di awal ya, karena paragraf ide utama atau ide pokok tidak selamanya ada di awal. Kita harus konsentrasi. Oke, kita akan fokus ke kalimat utama dulu. Matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Oke. Lalu setelah itu kita coba fokus ke kalimat berikutnya. Apakah kalimat berikutnya menjelaskan kalimat pertama? Matahari bersinar dari ufuk timur. Burung-burung berkicau merdu seolah menyanyikan kebahagiaan. Apakah burung-burung berkicau ini menggambarkan tentang matahari? Kan tidak, karena ini dua jenis yang berbeda. Ini matahari, ini burung. Jadi tidak menjelaskan apapun tentang kalimat sebelumnya. Hembusan angin juga tidak menjelaskan tentang matahari. Kemudian tetesan embun juga tidak menjelaskan tentang matahari yang terbit dari timur. Ternyata mulai kalimat matahari, burung-burung, hembusan angin, dan tetesan embun ini merupakan kalimat yang berdiri sendiri secara khusus karena mereka menjelaskan kalimat yang lain. Nah, ketika kita sampai di akhir kalimat, kita menemukan kalimat itulah suatu pagi yang cerah di desa Konoha. Nah, ternyata di sini ada pagi, ya. Berarti ide utamanya terletak di akhir paragraf. Karena pagi hari mulai dari matahari sampai tetes embun dia menjelaskan atau ngomongin tentang pagi hari. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan ada di akhir. Berarti untuk paragraf ini dia ide pokoknya berupa induktif. Oke. Nah, itu contoh untuk yang induktif. Kalau contoh yang campuran bagaimana? Ya berarti nanti kalimat suatu pagi yang cerah di desa Konoha ini juga akan diulang lagi di akhir paragraf, cuman dengan kalimat yang berbeda tapi dengan poin inti yang sama, ngomongin pagi. Jadi contohnya jadinya seperti ini. Suatu pagi yang cerah di desa Konoha, matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Burung-burung berkicau merdu seolah menyanyikan kebahagiaan. Hembus angin sepoi-sepoi mendamaikan suasana. Tetes embun bertaburan di atas rerumputan dan hijau. Sungguh pagi yang sangat cerah. Nah, di sini ada lagi kata-kata pagi. Nah, berarti ada dua pagi yang dibahas di awal paragraf dan juga di akhir paragraf ini ya. Dan sudah jelas ada di dua lokasi. Berarti untuk paragraf ini dinamai atau diistilahkan dengan ide pokok campuran. Oke. Ya, atau deduktif induktif. Oke ya. Itu contoh yang campuran. Untuk contoh paragraf yang menyebar atau tidak tertuang atau deskriptif ya. Jadi contohnya seperti ini, anggap saja ini tidak ada ya. Jadi anggap aja ini nggak ada. Oke, saya coret dulu. Oke. Contohnya seperti ini. Matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Burung-burung berkicau merdu seolah menyanyikan kebahagiaan.
Hembus angin sepoi-sepoi mendamaikan suasana, tetes embun bertaburan di atas rerumputan nan hijau itu. Oke, kalau kita jeli, kita tidak akan tergesa-gesa menentukan, oh jelas kalimat pertamanya ini, ya gitu ya. Biasa orang kalau terlalu gegabah gitu pasti milihnya di awal kalimat. Tapi kalau untuk kalian jangan, kalian harus jeli. Seperti biasa, kita amati kalimat pertama dan kalimat selanjutnya. Matahari bersinar ramah dari ufuk timur. Burung-burung berkicau ini menjelaskan matahari enggak? Enggak ternyata. Hembusan angin menjelaskan matahari tidak? Enggak. Tetesan embun menjelaskan matahari enggak? Enggak. Jadi enggak ada yang saling menjelaskan di sini karena semuanya berdiri sendiri, karena semuanya kalimat khusus atau kalimat penjelas. Dan di sini kita tidak menemukan kalimat yang berbau umum atau kalimat yang dijelaskan. Tidak ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus berpikir kira-kira yang diomongin apa sih? Matahari dari timur, burung-burung berkicau, hembusan angin. Oh, ini ternyata ngomongin tentang pagi hari. Berarti ide pokoknya tidak ada dalam teks, tetapi kita bisa menentukannya, yaitu pagi yang cerah. Nah, kalau seperti ini dia dinamakan ide pokok deskriptif ya, karena tidak terletak di dalam teks. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan ide pokok. Jadi kalau ada soal ya begitu. Kalian harus berhati-hati mengamati setiap kalimat, mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Oke? Atau contoh lagi yang lebih sederhana ya. Contoh sederhana misalnya kalau kalian lagi ngobrol sama teman-teman kalian, ya kan? Misalnya ada pembahasan teman-teman kalian ngomongin, aku ada apel, ada jeruk, ada mangga, ada melon. Udah. Jadi ada empat kata ini. Kira-kira dari 4 kata ini apa sih kata kuncinya atau kata utamanya, ide utamanya? Apakah apel karena dia disebutkan pertama? Kan tidak mungkin, karena jeruk tidak menjelaskan apel, karena ini dua hal berbeda. Anggur juga demikian, tidak menjelaskan apel. Berarti ide pokoknya tidak ada di sini. Lalu kita simpulkan, oh ternyata dari apel, jeruk, anggur, melon, semuanya ini membahas tentang buah-buahan. Berarti ide pokoknya adalah buah-buahan. Nah, kira-kira gitu ya, jelas ya. Oke, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf ya. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, lebih berhati-hati dalam menentukan ide pokoknya. Oke, cukup itu materi pada hari ini tentang ide pokok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa jika ingin bertanya, silakan langsung tanyakan saja ke saya. Bisa melalui kolom komentar atau langsung dari nomor WhatsApp ini ya. Atau mungkin buat kalian juga saya sarankan mencari referensi yang lain juga tentang ide pokok ini dari sumber internet ataupun buku-buku, atau bertanya guru kalian untuk semakin memantapkan pemahaman kalian. Oke? Cukup sekian pembelajaran hari ini, dan jangan lupa untuk jaga iman, jaga kesehatan, jaga semangat, selalu bahagia, dan jangan berhenti berdoa. Sekian dari saya Bang Kowi. Terima kasih sudah nonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.